Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Kali ini kita hendak berbicara tentang istilah di dalam sembahyang atau sholat. Kita temukan dalam rukun sembahyang 13 ada 3 kata itu. Pertama, qasad. Yang kedua, ta'rad. Yang ketiga, ta'in. Apa itu qasad? Qasad itu artinya menyengaja akan sembahyang. Menyengaja. Kemudian ta'rad itu artinya menyatakan fardunya. Menyatakan wajibnya. Kemudian ta'in itu menentukan waktunya. Jadi dalam sholat atau sembahyang, yang ini harus kita pegang nih. Qasad, ta'rad, ta'in. Qasad menyengajakan sembahyang, ta'rad menyatakan fardunya, ta'in menentukan waktunya. Jadi kita akan membahas persoalan ini di dalam kajian kita pagi hari ini. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, beberapa waktu yang lalu dalam video yang sudah-sudah saya sudah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menolak semua amal baik kita. Artinya dia tidak menerima amal baik kita kalau tidak didasarkan ilmu. Nah, sebagian besar kita mengartikan ilmu ini adalah pengetahuan tentang amalan-amalan yang kita buat. Dan itu sudah benar. Tetapi akan lebih dalam lagi jika kita paham maksudnya, paham maknanya. Seperti yang pernah saya sampaikan dahulu, bahwa kita ini mempunyai nama yang banyak. Seketika kita terserpih, terzohir daripada Muhammad, nama kita Nur atau cahaya. Seketika kita menyaksikan Allah yang tidak nyata Allah melainkan utusannya bernama ia dengan nama Muhammad, nama kita adalah mukmin. Seketika kita ditiupkan ke dalam tubuh, nama kita adalah ruh. Seketika kita terpari dalam hati, nama kita adalah insan. Seketika kita menampung persoalan hidup, nama kita akal. Seketika kita mencari solusi mengatasi persoalan dalam hidup, nama kita fikir. Seketika kita menembang manfaat mudaratnya daripada tindakan yang kita buat, nama kita hayal. Seketika kita merangkum semua kesimpulan yang akan kita buat, nama kita paham. Nah, seketika kita hendak mengeksekusi atau mewujudkan apa yang sudah kita akal fikirkan, hayal pahamkan, nama kita ilmu atau alimun. Jadi ilmu atau alimun itulah nama kita. Maka dikehendaki oleh Allah dan Rasul, setiap perbuatan kita itu sudah melalui proses akal, fikir, hayal, paham, dan ilmu. Jadi sudah ditampung, sudah dicari solusinya, fikir, ditimbang dengan hayal, dirangkum dengan paham, baru kita eksekusi dengan ilmu. Nah, itulah wujud daripada kesadaran diri dalam bentuk mengolah perbuatan yang hendak kita buat dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, itu.
Nah, ada yang bertanya, Pak Abu Fikri, alangkah banyaknya nama kita dalam bentuk istilah-istilah yang berbeda tadi. Nah, itu kan tergantung dengan fungsinya itu. Posisi dan fungsinya kan berbeda-beda. Sama dengan ini. Nah, ini kan ini rambut. Namanya rambut karena dia berada di atas kepala. Fungsinya ya melindungi kulit kepala dari hal-hal yang mungkin akan menimpa yang menjadikan sesuatu itu tidak baik. Kemudian ini alis. Antara ini dengan ini sama unsurnya. Nah, kenapa namanya berbeda? Yaitu alis karena ya posisinya dan fungsinya berbeda. Ini bulu mata. Nah, padahal dia bendanya sama ini dengan ini sama. Fungsinya adalah untuk menjadi radar. Radar itu kalau ada sesuatu yang mungkin akan menerpa mata kita, dia sudah duluan berkedip. Nah, kemudian di sini ada nih, tapi saya tidak punya. Ini rambut juga ini, tapi namanya kumis. Fungsinya adalah untuk melindungi kotoran yang ada keluar dari hidung jika kita menghirup napas oksigen, melepaskan nafas namanya karbon. Nah, itu dibatasi oleh kumis. Dan seterusnya, jenggot, dan seterusnya. Kira-kira begitu persoalannya. Berbeda posisi, berbeda fungsi. Walaupun bendanya itu juga, maka namanya harus dibedakan. Biar tidak rancu seketika kita menjelaskan ataupun kita memahaminya itu, saudara. Nah, itulah persoalannya. Jadi kembali kepada cerita kita awal tadi, ya Allah itu membutuhkan, mengharapkan atas diri kita supaya kita melakukan itu dengan proses yang baik serta benar. Yaitu dengan akal, fikir, hayal, paham, ilmu. Barulah Allah itu menerima. Barulah kita merasakan manfaat daripada perbuatan itu. Nah, kalau sudah melalui saringan-saringan itu tadi, ya filter-filter itu tadi berupa akal, fikir, hayal, paham, dan ilmu, biasanya pekerjaan itu tidak salah. Kalau salah juga tidak terlalu banyak salahnya. Gitu. Nah, untuk bisa melaksanakan perbuatan yang seperti ini, berarti dia tidak spontan, saudaraku. Kalaupun terlihat spontan itu karena kapasitas dan keahliannya di dalam mengolah jiwa, tapi tetap tidak spontan dia itu. Pasti menggunakan processing daripada hal itu tadi. Akal, fikir, hayal, paham, dan ilmu. Nah itu. Nah ini berlaku bagi setiap perbuatan. Berlaku bagi setiap amalan yang kita buat di hadapan manusia, di hadapan Allah, dan di hadapan Rasul. Jangan tidak. Nah itu. Nah, di sini kita temukan rumusan. Rumusan seketika kita hendak sholat. Kita hendak sembahyang. Di situ ada istilah tadi, qasad. Qasad itu artinya menyengaja. Ya, kalau sudah menyengaja itu artinya sudah merupakan hasil daripada akal, fikir, hayal, paham, dan ilmu. Dia menyengaja. Nah itu. Kemudian ta'rad. Dia menyatakan fardunya. Dia menyatakan wajibnya. Dia tahu persis manfaat apa yang dia buat. Kemudian ta'yin. Menentukan waktunya. Dia tahu ruangan, dia tahu waktu. Dia tahu momen di mana persoalan ini harus dilakukan. Di mana persoalan ini harus dibuat. Dan kemana arahnya dan apa hasilnya. Dia tahu. Nah, itu makanya di dalam sholat itu ditata dengan baik serta rapi. Supaya kita mencapai kebenaran menuju Allah dan Rasul. Contoh misalnya, sholat itu memang dimulai dengan azan. Nah, azan ini Allah yang menentukan, Rasul yang menentukan dengan gerak alam semesta yang namanya matahari. Maka nyata semua itu pada jam dinding atau jam tangan atau jam di HP kita.
Nah, bergeraklah Allah dan Rasul ini di dalam rasa sang muazin. Maka dia menyatakan suara azan, suara seruan, suara panggilan kepada semua ruh yang dalam dada kita ini. Nah, makanya kita hati-hati seketika kita mendengarkan suara azan. Karena suara azan itu hakikatnya adalah suara Allah yang nyata pada Rasul, suara Rasul yang nyata pada turunannya, yaitu ruh. Yang saat itulah ruh si muazin tadi. Ruh si Bilal tadi, atau ruh yang tukang azan lah, katakan begitu. Maka dikatakan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wala tuwalu anhu wa antum tasma'un. Itu Al-Anfal ayat 20. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Arti bertakwa itu taatilah Allah dalam hal suruhannya. Taatilah Allah dalam hal larangannya, artinya jauhkan. Nah, kita tahu pengertian menyembah. Pertama, mentaati semua perintahnya. Kedua, menjauhi semua larangannya. Ketiga, mencontoh perbuatan yang ia contohkan. Keempat, pergi kalau disuruhnya. Kelima, datang kalau dipanggilnya. Keenam, diam kalau ada ilmu daripada dia. Nah, itu dia memanggil. Dia memanggil, datanglah. Makanya dalam azan itu kan kita tangkap kalimat yang berbunyi hayya 'alas shalah. Wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku. Datanglah. Marilah berhubungan dengan aku di dalam sholat. Itu maksudnya. Untuk apa? Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan dirimu. Diajak rasa diri kita menyatu dengan diri Rasul. Ya, saya ulangi lagi. Rasa diri kita menyatu dengan rasa diri Rasul serta Allah. Maka kita akan ikram di dalamnya. Tenggelam dalam kasih sayangnya Allah. Nah, disitulah kita tawakal. Menyerahkan diri kepadanya. Kehadiran kita begitu saja sudah dianggap tawakal, menyerahkan diri. Disitulah kita bermunajat, berbisik, berkata-kata, tidak pakai huruf, kata, dan kalimat atau apalagi bahasa. Dengan rasa. Itulah sholat. Nah, datanglah. Makanya dikatakan janganlah kamu berpaling dari suara Allah, suara Rasul, suara muazin, sedangkan kamu mendengarkannya. Ya bagaimana tidak mendengarkan? Masjid di depan rumah, di samping rumah, di belakang rumah. Masjid di dalam kantor, di sekitar kantor. Masjid di dalam pasar, di sekitar pasar. Bahkan di semua lingkungan hampir ada masjid. Jangan kita pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak tahu. Perbedaan antara hewan dengan kita adalah hewan mendengar, kita mendengar. Tetapi bagi hewan pendengaran itu tidak akan jadi persoalan dia. Tidak akan menjadi pikiran dia dalam hal kewajiban kepada Allah dan Rasul. Ya karena dia hewan. Tapi kita hewan juga. Hewan manatik, hewan pandai berbicara. Namun di dalam diri kita ada ruh yang datang daripada Tuhan. Tidak boleh sama dengan hewan beneran. Tidak boleh. Malu kita kepada hewan itu sendiri. Kalau hewan wajar saja kan. Keluar, tidak pakai celana, tidak pakai baju. Memakan apa saja yang dia mau. Tidak peduli itu punya orang apa tidak. Gitu. Kalau kita tidak bisa seperti itu. Kita akui kita adalah spermatozoa. Ya, hewan sperma. Tapi di dalam tubuh kita ada yang tidak hewan. Itulah Ruhullah. Yang dengannya kita mendengar, yang dengannya kita melihat, yang dengannya kita mencium, bersuara, berkata, berpikir, merasa, dan bergerak. Dan kita tidak main-main. Kita tinggi, saudaraku. Ketinggian kita itu, kalau boleh saya katakan, kita ini tidak ada. Benarlah itu Adam. Adam itu tidak ada.
Keberadaan kita adalah dalam pengakuan Allah. Kalau tidak mengakui, tidak menyatakan, tidak ada kita ini. Kan sudah saya jelaskan kemarin itu. Seketika kita bersuara, berkata, bergerak tanpa tubuh, bisa? Jawabnya tidak bisa. Nah, maka dijadikanlah tubuh. Oleh siapa? Oleh Allah kah atau oleh kita? Ya, oleh Allah lah. Bukan oleh kita. Oleh karena itu, kita bersuara, berkata, berbuat, atau bergerak hanya bisa karena ada tubuh. Tubuh yang bukan kita buat. Allah yang membuat. Artinya, pada poin ini kita tidak ada. Tidak ada kita. Kemudian, kita biasa mendengar, melihat, bersuara, berpikir, merasa, bergerak. Kita kira kita pula. Setelah kita lihat pada Al-Quran surat As-Sajdah ayat 9, summa sawahu wa nafakhu fihi miruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuhmu aku lihat di kandungan emakmu, di situ aku tiupkan roh aku ke dalamnya. Nah, roh aku itulah yang mendengar di telingamu, melihat di matamu, mencium di hidungmu, bersuara berkata di lidahmu, berpikir di otakmu, merasa di hatimu, dan bergerak di tubuhmu. Roh aku, bukan kamu. Sebegitu tingginya keberadaan kita ini, adanya berdasarkan pengakuan Allah dan pernyataan Allah. Kamu ada, kamu ada, kamu ada, maka ada kita. Nah, maka perhatikanlah ini. Seketika dia memanggil kita, tunjukkanlah sikap kita sebagai hamba. Jadi pada batang tubuh yang satu itu ada 3 hak di dalamnya. Dan juga ada 3 kewajiban. Ada haknya Allah. Ya, pada tubuh yang satu itu. Ada haknya hamba. Ada haknya hewan, iblis, jin, dan setan. Kalau haknya Allah itu yaitu seketika kita melakukan perbuatan. Perbuatan siapa? Ya perbuatan Allah. Perbuatan Allah yang kita lakukan. Itu hak ketuhanan, itu tidak boleh dipegang-pegang. Saya contohkan, kita mencari uang ke pasar, berdagang, berkuli atau apa namanya. Mencari uang ke kantor, jadi pegawai. Mencari uang di pabrik, jadi buruh atau apa namanya. Itu hamba namanya. Hamba. Tetapi setelah uang didapat, duit diterima, gaji didapat, maka waktu itu kita beli apa yang mau kita beli. Untuk kepentingan istri, kepentingan anak, rumah, kendaraan, pakaian, tempat, makanan, minuman, macam-macam itu. Dalam hal ini kita tidak ada lagi. Itu Ar-Razzaq yang punya hak. Allah yang punya hak. Meskipun yang mencarikan uang tadi kita sebagai hamba tadi. Tapi setelah sifatnya memberi kepada istri dan anak, maka tidak ada hak kita mengklaim. Artinya saat itu kita dipergunakan oleh Allah untuk memberikan rezekinya kepada anak dan istri. Dan jangan disenggol, jangan disentuh, jangan diklaim itu kita itu. Tapi kan Pak Abu Fikri, kan benar uang itu kan kita yang mencari tadi, jadi pegawai, jadi kuli, jadi pedagang, jadi apa tadi itu. Ya, itulah peranan kita sebagai hamba namanya itu. Nah, seketika tidak menurunkan pendapatan tadi kepada istri dan anak serta keluarga, maka tidak ada lagi hak kita. Itu adalah hak ketuhanan. Tidak boleh diklaim. Kita sering kan ribut tadi ya, bertengkar tadi dengan keluarga, sampai kita katakan bahwa rumah itu aku yang membelikan, kendaraan itu aku yang membelikan, pakaian itu aku yang membelikan, makan itu aku yang memberikan. Kalau tidak aku, tidak ada makan kalian. Itu sudah merupakan sikap tidak baik, sikap tidak benar. Artinya sudah mengklaim hak ketuhanan namanya. Tidak boleh. Kalau itu kita lakukan, kita akan jatuh pada hak yang ketiga, yaitu hak hewan, jin, iblis, setan. Itu risiko, itu sanksinya itu.
Nah, jadi seketika kita berwudu, ya, kita tukar pakaian ke masjid, kita tegak ruku, i'tidal sujud duduk, kita baca Allah Akbar sampai salam, itu status kita adalah hamba. Hamba. Nah, datangi. Seketika Allah memanggil, datangi. Seketika Rasul memanggil, datangi. Seketika muazim memanggil, datangi. Kecuali jika kita memang berhalangan dengan halangan yang sangat berat. Contoh misalnya dokter lagi ngoperasi, membedah, atau ibu-ibu sedang mengurusi anaknya yang buang air besar, buang air kecil, pakaiannya pun kena dan sebagainya. Ataupun kita sedang mengerjakan suatu pekerjaan yang sulit ditinggalkan, kalau ditinggalkan akan menjadikan kegagalan yang besar, resiko yang besar. Bahkan saya katakan, kita lapar pun, kita ngantuk pun, kalau itu memang bersangatan, off dulu sholatnya. Silakan makan, silakan tidur dulu. Begitu cara Allah toleransi untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan Allah dan Rasul, tidak. Untuk kepentingan kita sendiri. Nah, itu saudaraku. Jadi segala sesuatu itu tidak ada terjadinya dengan ujuk-ujuk spontanitas dalam artian seperti yang kita pikirkan selama ini. Tidak ada. Semua itu terprogram, terperinci, yaitu melalui proses akal, fikir, hayal, paham, dan ilmu sebagai eksekutornya. Nah, di dalam sholat ada itu yang namanya qasad, ta'arat, ta'yin. Saya katakan qasad itu menyengajakan sembahyang. Ya. Ta'arat itu menyatakan fardunya. Ta'yin itu menentukan waktunya. Semuanya bersengaja. Semuanya dibuat, diprogram awal. Tidak ujuk-ujuk dia. Makanya seketika salah seorang Abu Fikri lovers memberikan masukan kepada saya, kalau saya Pak Abu Fikri, qasad ta'arat ta'yin merupakan suatu pola yang membentuk semua perbuatan, harus seperti itu. Saya jawab yes, ya. Kenapa? Perbuatan atau amaliyah yang baik tanpa dibuat berdasarkan ilmu, itu proses akal, fikir, hayal, paham tadi, tanpa dibuat berdasarkan qasad, ta'arat, ta'yin tadi, ya tertolaklah dia. Tertolaklah dia. Makanya sebelum kita sholat itu kan ada namanya niat. Niat itu kalau Rukus 13 itu ada 13 macam, yaitu pertama kali niat. Tegak berdiri betul. Takbiratul ikram. Membaca Fatihah. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, membaca tahiyat, salawat Nabi, salam pertama, dan diakhiri dengan tertib. Itu. Nah, jadi processing itu tidak ada yang ujuk-ujuk. Makanya niat itu adalah yang nomor satu. Niat itu artinya dia menyengaja untuk melakukan sholat atau sembahyang. Makanya ini akan tampak seketika kita melaksanakan proses sholat. Pertama, ingatan kita, rasa kita disatukan. Muncullah dia menjadi kesadaran. Sudah? Nah, kemudian kesadaran ini kita bawa ke Timur Tengah. Tepatnya di kota Mekah, tepatnya lagi di Masjidil Haram, tepatnya lagi di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah ada makam Ibrahim. Nah, begitu cara kita menggiring kesadaran kita tadi. Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul, wa min haitsu kharajata fawali wajhaka satral Masjidil Haram. Wa min haitsu ma kuntum fawalu wajhaka satrah. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Wajah yang mana? Yang ini? Bukan.
wajahmu wahai ruh, wajahmu wahai diri sebenar diri, wajahmu wahai mukmin. Nah, wajah kita itu adalah seketika rasa dan ingatan disatukan, muncullah kesadaran. Kesadaran itulah yang wajah. Nggak boleh kemana-mana dia itu. Nah, itu saudaraku. Nah, disitulah fatakhizu bi maqama Ibrahimus sholat. Kamu ambil sebagian makom Ibrahim, kamu sholat di situ. Boleh di sebelah sini Ka'bah, boleh seberang sana, boleh di kanan, boleh di kiri. Falyabudu rabb hadzal bait. Kau hadapkan dirimu kepada rumah ini. Tapi yang kamu sembah bukan rumah, melainkan Tuhan rumah. Gitu. Jadi kalau ada orang menyembah patung, menyembah kayu, menyembah batu segi empat yang bernama Ka'bah, sebenarnya itu bukan penyembahan. Baik di kita ataupun di agama lain, bukan penyembahan, melainkan cuma hadapan. Itu pun syariat sifatnya. Makanya kita jangan mencemoohkan orang, nyembah patung, nyembah pohon, macam-macam. Tidak boleh. Sama aturannya itu saudaraku, secara rasa dan diri, secara hakikat daripada diri itu sendiri. Nah, itu. Wah, ini agama itu menyembah patung, oh agama itu menyembah salib, agama itu tidak. Itu adalah semacam pendekatan diri secara syariat. Nah, Ka'bah itu kan tanda Baitullah. Baitullah hakikat. Tidak mungkin kita bisa ke sana itu. Kita sudah lupa, tahu juga kita tidak mungkin bisa mencapainya itu. Apakah rumah itu yang akan kita cari? Kalau ketemu, bukan. Yang kita cari orang yang ada dalam rumah. Wujud serta Allah yang pernah berkata, alastu bi rabbikum itu. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, yang kita cari beliau itu. Karena beliau itulah kiblat, hadapan. Sekaligus beliau itulah wasilah, perantara antara kita dengan Allah. Itulah Muhammad. Makanya saya sedih juga kalau seorang saudara saya sudah magister agama sempat ngomong dengan saya, oh kalau kita mau berbicara dengan Allah tuh langsung, tidak pakai wakil-wakil, tidak pakai wasilah-wasilah. Ya saya bilang sama dia, di surah Al-Maidah itu kan ada ayat 35 itu. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihi wasilah wajahadu fisabilihi la'allakum tuflihun. Ya orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, cari oleh kamu jalan yang akan menghubungkan kamu lebih dekat kepada Allah. Itu wasilah namanya. Wajahadu fisabilihi, dan berjuanglah kamu di jalan yang mencari dia. Ya kalau kamu ketemu ya pasti kamu menang. Ya jelas menanglah bertemunya dalam sholat. Nah, itulah kisahnya itu. Tapi tidak mungkin kita capai itu. Ya, makanya negeri Makkah dijadikan Mekah, Baitullah dijadikan Ka'bah. Di situ ada makam Ibrahim, di situ juga ada makam Ibrahim. Nah, ambillah sebagai makam Ibrahim dengan ingatan kita, rasa kita, kesadaran kita. Mantap-mantap dari situ jalan kemana-mana. Itu sejatinya. Dan ini berat. Wa innaha lakabiroh ila hadallah. Dan perbuatan itu sangat berat kecuali orang ditunjuki oleh Allah. Makanya tidak bisa ujuk-ujuk, sambil-sambilan, harus tertata, tersusun, terprogram. Itulah niat. Isinya qasad, ta'rat, ta'in. Qasad artinya menyengaja akan sembahyang. Ta'rat itu menyatakan fardunya. Ta'in menentukan waktunya. Itu kan kita ucapkan itu dalam niat. Jadi seketika kita ke Masjidil Haram, di depan Ka'bah, di dekat makam Ibrahim, masuk ke dalam rumah yang kosong, masuk ke dalam Ka'bah itu rasa diri kita, ingatan kita, kesadaran kita. Disitulah kita tidak berada pada jihad yang 6. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak kanan, tidak kiri, tidak muka, tidak belakang. Itu tidak di jihad yang 6. Itu saudaraku. Nah, disitulah kita akan menatap Allah dan Rasul serta Nabi kalau bisa.
Kalau tidak bisa, al ulama warasatul anbiya. Tidak bisa juga apa boleh buat orang yang menunjukkan kita kepada jalan ini. Itulah yang nyata yang tampak oleh kita. Di situ kita berpamitan. Isi pamitan kita itu adalah usolli. Menyengaja aku akan sholat ini. Usolli fardu subhi. Fardunya subhi subuh. Itu. Jadi usolli fardu subhi rakaataini mustaqbilat kiblatan ada lillahi ta'ala. Menyengaja aku akan sholat ya fardu atasku, itu yang menyatakan kewajibannya tadi itu atau fardunya tadi. Dikatakanlah 2 rakaat menghadap kepada lillahi, yang bagi Allah itu siapa? Bukan Allah ya, bagi Allah. Alhamdulillahi, nah itu dia. Alhamdulillah itu yang bagi Allah. Bisa? Jawabnya tidak bisa. Carilah yang paling bawah daripada dia. Itulah dia yang kita katakan tadi. Orang yang mengajarkan kajian ini kepada Rasul dan Allah. Itu pun sementara. Ya, kan ada yang protes itu. Pak Abu Fikri, dalam sembahan itu tidak boleh menyembah sosok. Semestinya bukan kalimat menyembah hadapan gitu. Kalau menyembah kan jelas. Kan dikatakan itu. Melaksanakan semua perintahnya, menjauhkan semua larangannya, mencontoh perbuatannya, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam, tidak ada ilmu daripada dia. Pasti itu dari Allah dan Rasul. Tidak ketemu di Nabi, tidak ketemu tentu di guru kita. Jadi penyembahan itu terjadi di situ, saudara, posisinya. Nah, kalau sholat bukan penyembahan itu, penyatuan rasa diri kepada Rasul dengan Allah. Itulah lain lagi ceritanya itu. Nah itu. Dikatakan tidak boleh sosok. Bukan tidak boleh. Harus seperti itu. Kan saya katakan, pertama kali Masjidil Haram dulu. Nah itu bukan lagi sosok, itu benda mati, gedung ya. Kemudian Makom Ibrahim. Nah itu benda juga. Alat yang dibuat. Kemudian Ka'bah, nah itu dibuat juga, benda juga. Masuk ke dalam Ka'bah secara etikot kita. Yang bertemu siapa? Allah. Tidak ketemu Rasul, tidak ketemu Nabi, tidak juga warasatul anbiya, tidak juga apa boleh buat yang membawa kita kepada kajian ini. Sosok semua itu. Tetapi setelah usolli fardu subhi rakaataini mustaqbil kiblat ada lillahi ta'ala, kita angkat takbir, di dalamnya ada rasa Allahu Akbar. Antara Allah dan Akbar ada rasa menyatakan ini sholat subuh loh. Pada saat itu tidak ada lagi Masjidil Haram, tidak lagi Makom Ibrahim, tidak ada lagi Ka'bah, tidak ada lagi sosok guru, warasatul anbiya, Nabi, Rasul, Allah, tidak ada lagi. Yang adalah rasa kita itu terhubung dengan rasa Muhammad serta Allah. Maka bersantai-santailah kita di dalamnya, dalam bentuk ikram. Memang tidak ada lagi ingatan kita kemana-mana. Kita menikmati momentum berdiri, ya kita nikmati saja. Momentum ruku, momentum iktidal, momentum sujud, momentum duduk, momentum salam, dan momentum seketika kita mengucapkan Allah Akbar sampai salam. Kita nikmati saja. Apalagi kalau kita jadi makmum, kan enak, kita dengar aja cuman. Setelah Allahu Akbar, tidak usah kita baca, kita dengar saja. Tapi mendengar di dalam rasa penyatuan daripada Rasul dan Allah tadi. Gitu. Tapi bagaimana Pak Abu Fikri di rakaat ketiga, kan tidak ada lagi suara imam itu. Nah di situ barulah kita bersuara berkata dalam bentuk rasa juga. Makanya harus paham dengan makna yang kita baca itu. Harus paham. Tidak bisa kita membaca tapi kita tidak ngerti dengan bacaan. Tidak bisa begitu. Harus mengerti, harus paham, harus tahu maknanya itu. Makanya dia tersenuk, terujam di hati itu. Kan begitu. Nah jadi qasad, ta'rat, tayin itu ya terjadi dalam proses niat.
Proses ini dimana kesadaran itu akan dipancangkan, akan ditumbuhkan, akan disiapkan untuk suatu program besar, yaitu bertemu Allah dan Rasul dalam sholat. Itu. Nah, kalau tidak seperti itu, dikhawatirkan nanti yang melakukan perbuatan baik ini, perbuatan benar ini bukan kita, tetapi selain kita, tapi ada dalam tubuh ini. Nah, kita kan mengalami semua itu. Coba, saudaraku perhatikan. Tubuh kita tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Tubuh kita mengucapkan mulai dari Allahu Akbar sampai salam. Ada Al-Fatihah, ada surat, ada beberapa doa dalam setiap gerak. Itu real adanya. Dan lancar adanya. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana mungkin itu selancar itu sementara ingatan kita, rasa kita tidak di situ. Di bank, di pasar, di kebun, ya, di sekolah, di arisan, menghitung uang, menagih hutang, ditagih hutang, macam-macam itu. Bagaimana bisa terjadi dalam satu kesatuan waktu ada beberapa pekerjaan yang terjadi. Satu, gerakan sholat, bacaan sholat, lengkap dengan rukun syaratnya. Di sisi lain, dia ke bank, dia ke pasar, dia ke kebun, dia tempat arisan, dia rapat, dia macam-macam. Di sini sudah menunjukkan ada dua kekuatan yang terjadi pada tubuh yang satu ini, saudaraku. Itu akan jadi bahan pemikiran bagi mereka yang berpikir dengan akalnya. Itu alasannya kenapa Allah tidak mau menerima pekerjaan baik kita kalau bukan kita yang melakukannya. Kalau bukan kita yang membuatnya. Contoh, tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Mengucapkan Allahu Akbar sampai salam. Real adanya, itu siapa yang membuat itu? Kalau itu kita yang membuatnya, ruh yang membuatnya, diri sebelah diri membuatnya, akan diterima oleh Allah. Laku itu akan diterima oleh Rasul, ritual itu, dan akan dicatat sebagai sholat kita kepada Dia. Kalau memang kita yang membuatnya. Tetapi ini terjadi, adanya real, saudaraku. Namun kita sadar kalau kita tidak di sini, kita ada di pasar, di kebun, di bank, di mana-mana itu. Pernahkah kita rasakan itu? Nah, itulah alasannya kenapa Allah tidak mau menerima sholat kita ini. Karena bukan kita yang melakukan. Bukan. Nah, siapakah yang melakukan itu? Yang melakukan itu adalah an-nasu, insan, dalam bahasa lainnya jiwa. Kalau kita kan bukan jiwa, kita kan ruh. Nah, jiwa ini sudah ada di dalam tubuh kita sebelum ruh ditiupkan. Itulah dia an-nasu atau manusia, itulah dia insan atau manusia. Itu tidak diterima oleh Allah perbuatan baiknya. Karena bukan dia itu yang ilmu itulah kita. Itu persoalan, saudaraku. Makanya kita dinyek, dibully, dicemooh oleh Allah dengan kalimat at-ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Adakah patut kamu suruh manusia berbuat baik? Manusia itu ini, serta unsur yang ada dalamnya, insan, anasu, jiwa atau manusia tadi. Kamu suruh dia berbuat baik, berdiri seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Tertulislah Ahmad terpuji, manusianya terpuji. Tapi yang kukendaki bukan manusia itu yang berbuat, kamu. Nah, ini kamu suruh manusia berbuat, sedangkan kamu lupa dengan diri kamu. Gitu. Hanya tidak disukai oleh Allah. Jadi kalimat at-ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlul kitab itu artinya adalah, adakah patut kamu suruh manusiamu melakukan kebaikan, kebenaran, sedangkan kamu lupa dirimu? Artinya kamu tidak di sini, kamu kemana-mana. Mulutmu membaca kitab, membaca ayat, membaca surat. Suaramu bagus, maharatmu bagus, iramamu bagus, banyak orang nangis di belakang ketika kamu jadi imam. Berakal enggak kamu itu?
Itu perbuatan kita selama ini yang Allah dan Rasul tidak suka, saudaraku. Gitu. Nah, itulah alasannya mengapa Allah menolak amal kebaikan kita kalau tidak dengan ilmu. Kalau bukan si alimun itu yang membuatnya. Kalau bukan diri kita sebenar diri, akal, fikir, hayal, paham, ilmu itu yang mengeksekusinya. Karena ngaur. Itu, saudaraku. Nah, makanya ada istilah qasad, ta'rat, ta'yin. Qasad menyengaja akan sembahyang. Ta'rat menyatakan fardunya. Ta'yin menyatakan waktu, menentukan waktunya. Itu semuanya dalam rangka bertujuan agar yang melakukan itulah diri kita sebenar diri. Bukan manusia, bukan jiwa, bukan an-nasu, bukan insan. Tapi ruh diri kita sebenar diri yang memiliki rasa ingatan dan kesadaran itu. Itu, saudaraku yang saya hormati. Makanya sedikit di penutup video ini saya jelaskan tentang qasad, ta'rat, ta'yin ya. Qasad itu menyengaja akan sembahyang. Menyengaja. Nah, menyengaja di sini artinya memang disiapkan. Disiapkan ruangnya, waktunya, pakaiannya, konsennya, mulai dari rasa, ingatan, kesadaran disiapkan. Semuanya lepas, dihilangkan. Seakan-akan kita akan menghadapi Allah di dalam kematian kita. Makanya kita harus begini. Gerakan kita adalah gerakan kematian. Dan kebenaran sholat itu, kata Rasulullah, ya Abu Bakar, anta mutu qablal maut. Nah, ini nasihat Rasulullah kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, matilah kamu sebelum kamu mati. Artinya lakukanlah suatu suksesi, suatu processing, di mana kamu dengan ingatanmu, dengan rasa dirimu, dengan kesadaranmu, kamu tinggalkan semuanya. Langit ditinggalkan, bumi ditinggalkan, semuanya ditinggalkan. Hanya kamu, Rasul, dan Allah saja. Itulah qasad. Dia menyengaja dengan kesadarannya melakukan tindakan dan perbuatan itu. Makanya di dalam gerakan sholat itu kan ada takbir itu. Allahu Akbar. Nah, itu takbiratul ihram. Kemudian kita ruku Allahu Akbar. Nah, itu takbir intiqal namanya. Takbir mengikuti. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Kemudian Allahu Akbar, kita sujud. Kemudian Allahu Akbar, kita duduk. Allahu Akbar, gitu seterusnya. Jadi setiap gerakan itu ditandai dengan takbiratul ikram, takbir yang pertama, takbiratul intiqal yang mengikuti sudahnya, satu di antaranya adalah sami Allahu liman hamidah. Itu adalah perbuatan laku atau amaliyah. Dikatakan oleh Allah Rasul, kulu a'malu binniyah. Setiap amal, setiap perbuatan, setiap laku dengan niat. Artinya setiap gerakan itu munculkan kesadaran diri yang tergabung ia dari rasa dan ingatan. Itu munculkan. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Harus sadar mengucapkan itu, Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar, kita ruku, harus sadar melakukannya. Sami Allahu liman hamidah, harus sadar melakukannya. Seterusnya sampai salam, sampai kita duduk dalam kondisi tenang dan diam di akhir sholat. Nah, itulah qasad, menyengaja. Bukan ujuk-ujuk, bukan sambil, bukan bergerak tanpa sadar, bukan. Qasad. Kemudian ta'rat. Ya, kalau qasad itu artinya menyengaja akan sembahyang. Kalau ta'rat itu menyatakan fardunya.
Menyatakan fardunya itu artinya kita tahu persis bahwa itu adalah wajib atau fardu atas diri kita. Apa kewajiban kita? Ya kewajiban kita itu ya mendekatkan diri kepada Allah melalui Rasulnya di dalam sholat. Nah, mendekatkan diri kepada Allah melalui Rasulnya di luar sholat. Itu. Actionnya bagaimana? Suara bagus, kata bagus, perbuatan bagus. Tidak membenci, tidak iri dengki, tidak macam-macam terhadap orang lain. Memberikan keselamatan kepada diri, keluarga, tetangga, masyarakat. Kepada bangsa sekalipun. Mau berbeda agama, suku, bangsa, bahasa, tidak masalah. Namun tetap tercermin keberadaan Allah Rasul pada diri kita. Kalau kita sukses menyatakan fardu ini, kewajiban ini dalam sholat. Wajib hukumnya. Kita mendatangi Allah melalui Rasul itu wajib hukumnya, harus. Kalau tidak begitu, binasalah kita. Hancurlah kita dalam segala-galanya. Ya karena kita datang kepada Allah kan, melalui Rasul. Hadir ke dunia. Ya, sebagaimana kita lihat listrik, ya lampu listrik itu kan lampu listrik itu yang menyala dalam bola itu kan api. Yang terpancar itu sinar. Yang menempel di dinding itu adalah cahaya. Nah itu. Jadi seketika lampu dipadamkan, cahaya lari ke sinar, sinar lari ke api. Api lari ke sentralnya, stop dia. Makanya lampu padam. Seketika stok itu dikontakkan lagi, api menyala, sinar memancar, cahaya pun memancar, maka terkenalah semua kita dengan terang itu. Jadi muncul dan kembalinya cahaya kepada sinar, sinar kepada api, itu adalah wajib hukumnya, tidak bisa tidak. Nah, itu. Sebaliknya, api memancarkan sinar, sinar memancarkan cahaya. Wajib hukumnya untuk apa? Untuk menerangi. Untuk menyatakan keberadaan semua yang ada. Tanpa cahaya tidak terlihat. Tidak nyata oleh kita. Inilah pengertian fardu itu. Wajib itu. Kita nyatakan wajib. Fardu atasku. Lillahi ta'ala. Itu. Itulah yang namanya ta'arad. Kemudian yang ketiga lah ta'yin. Ta'yin itu menentukan waktunya. Waktu sudah Allah tentukan, kalau subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian. Itu Allah tentukan, Rasul tentukan berdasarkan matahari. Ya, berdasarkan jam, berdasarkan momen. Tapi ada satu waktu yang harus kita pahami. Seketika kita berjalan menuju Allah dan Rasul, Allah itu tidak bertempat dan tidak ditempatkan. Rasul juga begitu. Bukan hanya tidak bertempat dan tidak ditempatkan, dia juga tidak berruang dan tidak berwaktu. Artinya kapan saja kita ingin bertemu Allah, silahkan. Kapan saja ingin bertemu Rasul, silahkan. Dalam prakteknya adalah seketika subuh kita lewat. Tidak sengaja ya. Subuh itu bisa kita laksanakan seketika kita jaga. Seketika kita bangun, tahu-tahunya bangunnya jam 8 siang. Itu. Laksanakanlah jam 8 siang. Itu. Begitu juga, kita udah lelah, capek. Azan zuhur sudah datang. Kata Rasul, kamu lapar? Lapar ya Rasulullah, makan dulu. Ngantuk? Ngantuk, tidur dulu. Kebablasan. Maksud Rasul itu ya makan atau tidur sebentar, tapi kebablasan sampai waktu asar datang. Ya jamakkan saja. Artinya apa? Jamak takhir. Jamak takhir itu artinya zuhur tidak bisa kita laksanakan di waktu asar. Tapi tetap asar dulu kita dulukan karena dia tuan rumah. Zuhur itu tamu. Nah, begitulah gambarannya itu saudaraku. Bahkan dalam perjalanan yang jauh, yang berat, yang sulit untuk kita melaksanakan sholat itu sendiri, dalam artian sembahyang ya,
Itu subuh lewat, zohor lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya tidak mungkin lewat karena sudah tengah malam. Bisa kita bertemu dengan Allah dalam satu kesatuan waktu yang sudah kita tinggalkan tadi. Subuh, zohor, asar, maghrib, isya kita laksanakan tengah malam sekaligus. Bisa? Kalau mengikuti aturan dunia, jam-jamnya sudah ada. Subuh jam sekian, zohor sudah sekian. Ya, maghrib jam sekian, asar, isya jam sekian. Seakan-akan itu tersekat, terputus. Tetapi kalau sudah masuk kepada tingkat darurat, tingkat kesulitan yang tinggi, bahkan repot bagi kita untuk melaksanakan sesuatu itu, maka satu kesatuan waktu ini bisa dilaksanakan pada waktu yang sudah ditetapkan juga, yaitu tengah malam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dilakukan satu persatu di tengah malam. Bisa begitu Pak Abu? Ya kalau sudah masuk ke kajian hakikat, di mana Allah itu, Rasul itu tidak beruang, tidak berwaktu, tidak bertempat, tidak ditempatkan, maka tidak ada berlaku lagi nama-nama waktu tadi. Subuh, zohor, asar, maghrib, isya, tidak berlaku lagi nama-nama itu, waktu-waktu itu. Maka dia berada dalam satu kesatuan waktu yang disebut dengan darurat. Tapi tetap menggunakan nama-nama. Subuh dulu kita lakukan, kemudian zohor 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tapi pelaksanaannya dalam satu kesatuan waktu. Bisa seperti itu. Karena kita dalam kondisi sangat lelah, sangat capek. Nah, zohor dengan asar itu dalam situasi itu bisa kita satukan. Bahkan penyatuan itu bisa kita kurangi jumlah rakaatnya. Kalau zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, itu artinya 8. Itu bisa kita jadikan 4. 2 zuhur, 2 asar. Dalam satu kesatuan, salamnya cuma 1. Tidak ada tahiyatul awal, langsung tahiyatul akhir. Untuk 2 waktu sholat. Begitu juga maghrib dan isya. Maghrib itu berapa? 3. Isya berapa? 4. Bikinkan 4. Maghrib menjadi 2, isya menjadi 2. Dalam satu kesatuan sholat. Tentunya jamak, ta'khir, wal qasar. Dilaksanakan di momen isya. Nah kalau subuh tidak bisa. Subuh itu tunggal, cuma 1 saja. Gitu saudaraku. Nah, apa yang kita sampaikan ini, ingat, bukan persis syariat ya. Kalau persis syariat sudah jelas tuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak boleh dijamakkan, apalagi dikasarkan kalau tidak darurat. Misalnya di perjalanan boleh. Itu. Tapi dalam persis hakikat, lain lagi. Allah tidak beruang, tidak berwaktu, tidak bertempat, tidak ditempatkan. Maka kita bisa melaksanakan itu tanpa aturan syariat. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dilakukan dalam satu kesatuan waktu. Boleh dijamak qasarkan? Boleh, yaitu zuhur dan asar, maghrib dan isya. Hitungannya seperti saya katakan tadi. Itulah yang disebut ta'yin, menentukan waktunya. Yang penting jangan sampai tidak sholat. Jangan tidak menghubungkan rasa diri kepada Rasul serta Allah dalam ritual itu. Nah, yang kita bicarakan ini adalah bab aqimis sholah. Ingat, bab aqimis sholah ini. Karena masalah sholah itu ada dalam kisah rukun sembahyang yang 13. Dibagi 3 itu ada namanya amilus sholah. Itulah gerak fisik, tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk.
bersuara berkata, membaca mengucap, Allahu Akbar sampai salam. Nah, itu namanya amilus sholah. Sholat yang tidak menuntut ingatan, rasa, dan kesadaran. Ini bisa dilakukan oleh anak-anak, orang di luar agama Islam sekalipun, orang yang tidak beragama sekalipun. Dan ini disebut dengan amilus sholah sebagai sholat bab 1 atau bab pertama. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, bab aqimis sholah, mendirikan sholat. Kalau sudah berbicara mendirikan sholat itu yang bekerja adalah yang gaib, ruh dengan ingatan, rasa, serta kesadarannya. Berlakulah apa yang disebut dengan dimanapun kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Mengambil sebagian makam Ibrahim di depan Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah sebagai rumah yang kosong, berada pada posisi tidak jihad yang 6. Yang dicari Allah, tidak nyata Allah, melainkan Rasul. Yang dicari Rasul, tidak nyata Rasul, melainkan Nabi. Yang dicari Nabi, tidak nyata melainkan al-ulama warasatul anbiya. Tidak juga, maka orang yang kita terima ilmunya tentang kajian ini. Itu. Ternyata itu adalah bagian awal daripada syariatnya juga. Itu. Nah, itulah yang kita uraikan tadi. Termasuk seketika kita darurat, lapar, atau ngantuk. Itu adalah bagian-bagian daripada kajian-kajian yang bersifat amilus sholah, aqimus sholah maksud saya. Aqimus sholah. Nah, masuklah pada bab yang ketiga, hafizus sholah. Hafizus sholah ini artinya menjaga sholat. Menjaga sholat. Yang sholat itulah diri kita. Yang berhubungan itu adalah diri kita kepada Rasul dengan Allah. Jagalah hubungan itu. Artinya disebut dengan silaturahmi. Menghubungkan rasa kasih sayang dengan Allah dan Rasul. Wujudnya apa? Suaranya bagus, katanya bagus, perbuatannya bagus. Ikhlas tulus, tidak macam-macam. Tidak ada kebencian, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Tidak akan menyakiti orang, merugikan orang, apalagi menasakkan orang. Tidak. Dikendaki kita adalah sholat yang hafizus sholah. Kita kenal juga istilah itu dengan sholat doimun. Sholat setiap detik, menit, waktu, dan hari, seterusnya sampai mati. Nah, itu saja saudaraku, informasi yang bisa kita sampaikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Apa yang disampaikan tadi, atas kekurangan, kelemahan, kesalahan, kepada Allah kita mohon ampunan. Kepada semua pemirsa, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.